Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk Selamat perkuliahan pagi. pada pagi hari ini akan saya mulai. Untuk minggu lalu kita sampai di eh, ada PR ya. Nanti PR-nya bisa dikumpulkan di lab Mektan untuk yang hard file-nya. Tuh. Nah, sebelumnya saya mau tanya, kemarin ketemunya pakai AS atau FY? Ada yang menjawab? FY, Bu. Pakai FY ya. Oke, baik. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan. Kita coba kalau ketemunya ternyata adalah pakai FS. Nah, ini akan saya stop sharing dulu. Saya ganti. Itu aneh yuk.
Nah, sudah terlihat ya. Tidak menggunakan. Oke, sudah terlihat ya. Nah, untuk hari ini akan saya lanjutkan. Kalau kemarin kita menganalisa dengan menggunakan FY ya, kita pakai F yield-nya. Nah, sekarang untuk balok tulangan tunggal, jadi masih di balok tulangan tunggal, hanya saja tidak lagi menggunakan F yield. Artinya kita coba ketika posisi tulangannya belum meleleh. Jadi masih balok tulangan tunggal, hanya posisinya untuk ketika FY belum meleleh. Nah, jadi di sini misalkan saya ambil contoh, ada balok, kemudian misalnya punya tulangan ya, kita asumsikan tulangannya katakanlah sebentar, ya, dulu. Saya otak-atik, saya punya balok ukuran 150 mm. Jadi saya langsung ke contoh soalnya ya. Ukuran 150. Kemudian D-nya, D ya ini, D sampai dengan tulangannya itu adalah 400 mili. Kemudian saya punya 3 tulangan di sini. 3 tulangannya adalah saya gunakan untuk keterangan ya, saya tulis 3D25. Jadi saya punya balok ukuran 150 kali 400. Ini ukuran D-nya ya. Kalau tingginya mungkin 450 atau 460-an. Kemudian ya, kemudian saya ini adalah yang terpasang. Kemudian FC aksennya
keterangannya ya, FC aksennya adalah 20 MPa ke 20 MPa, kemudian F-nya itu 400 MPa, kemudian karena ini kita FC aksennya 20, kemarin kalau masih ingat antara 17 sampai dengan 28, beta satunya berarti kita ambil untuk mempercepat ya, ini beta satunya 0,85, langsung saya ambil itu. Maka semuanya sudah diketahui di sini ya. FC aksen sudah diketahui, FY-nya sudah, beta satunya juga sudah, ukuran dimensi baloknya sudah, ruang kosongnya sudah. Ini masih tulangan tunggal. Nah, kemudian kita akan menganalisa apakah dia masih menggunakan, apakah tulangannya ini sudah leleh atau belum. Maka asumsi awal tidak apa-apa, untuk asumsi awal kita asumsikan sudah leleh, di kondisi seimbang ya. Kondisi seimbang di mana kita asumsikan bahwa asumsinya adalah tulangan sudah leleh. Jadi tidak apa-apa, ini asumsi awal dulu. Nah, kalau seperti ini masih sama seperti yang sebelumnya, AS, FY atau dari awal ya. Saya ulang biar kita semua bisa paham. PS sama dengan CC atau CC sama dengan PS, silakan. ASFY sama dengan 85 FC aksen AB. Nah, di sini berarti kalau mencari A, kita pindah ruang B per 0,85 FC aksen B. Nah, kita input nilai-nilainya. Ini kan sudah untuk nilai AS-nya itu adalah 1.472 ya, 0,62 dikalikan FY-nya 400 kita katakan. Kemudian 0 kita bagi dengan 0,85. FC aksennya adalah 20 ya. 20, B-nya adalah 150. Ini nanti ketemu A-nya 230,99 mili. Kalau sudah ketemu A, berarti kemarin yang pertama kita lakukan adalah mengecek regangannya dulu. Jadi regangannya berapa? Apakah sudah sesuai dengan asumsi awal, yaitu leleh di sini asumsinya. Sehingga kita cek regangannya dengan mencari nilai C. Jadi asumsi kita cek lagi asumsi regangan. Di sini saya tulis cek regangan. Nilainya adalah, saya ulang lagi ya biar kita semua paham, epsilon T atau regangan tarik bajanya itu sama dengan D dikurangi C per C dikali 0,003 ya.
Kita inputkan, kalau sudah ketemu A kemarin, cara menghitung C adalah A dibagikan beta 1 ya. Jadi nanti di sini langsung saja saya, mungkin saya tulis saja biar paham. Jadi C sama dengan A dibagi dengan beta 1. Nah, nanti nilai C-nya langsung saya tulis di bawah ya. Di sini ketemunya berarti adalah D-nya, kita punya D 400, dikurangi dengan C-nya. C-nya nilainya adalah 271 ya, 0,74. 271, sekian. Kemudian juga dibagi dengan 2,71, 271, sekian. Dikalikan 0,003. Nah, ini ketemunya adalah regangan P-nya itu sebesar 0,0014. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah bahas ya, ketika FY-nya, saya kembali ke sini dulu, ketika FY-nya 400, maka regangan leleh itu adalah 400 dibagi dengan E ya, nilai E. Kalau saya ulang lagi, di sini 400 dapatnya dari FY dibagi dengan nilai E-nya. Ketemulah 400 dibagi dengan 200.000 ya, atau 2 kali 10 pangkat 5. Ini ketemulah 0,0. Sehingga kalau kita bandingkan regangan T dengan regangan Y di atas, ini maka regangan T-nya, ini saya kembali ke bawah ya, maka kita bisa ambil kesimpulan regangan T kurang dari regangan Y-nya. Artinya di sini belum meleleh. Saya beri keterangan belum meleleh. Nah, kalau belum meleleh artinya apa? Artinya asumsi yang kita pakai di awal ini, saya beri tanda lagi ya. Asumsi yang di awal tadi ini asumsinya masih keliru. Di asumsi keliru atau belum benar. Artinya apa? Artinya kita perlu running ulang lagi. Jadi kita harus cek lagi dari awal dengan asumsi yang berbeda. Jadi asumsinya nggak boleh sama ya. Kalau kita asumsikan awal sudah leleh, kita tadi pakai FY, jadi di sini ya. Kita lihat ini pakai FY, dan di sini nilainya juga 400. Ternyata hasilnya ketika kita cek regangan, ketika ketemu A, kemudian kita cek regangannya, ini belum meleleh. Nah, sehingga kita sekarang harus mencoba ketika belum leleh. Jadi kondisi seimbang, asumsi tulangan belum leleh. Saya ulang lagi di sini, berarti kondisi seimbang tapi tulangan ah, oke.
Ulangan. Sudah 11 mati. Ulangan belum. Nah, ketika kondisinya belum meleleh, maka kita ulang lagi tadi TS. Maaf, saya cari alas dulu. Ketika TS ya, TS sama dengan CC dengan AS kalikan FS. Jadi ini belum meleleh ya. 0,85 FC aksen A kali B. Nah, di sini AS-nya sama masih, hanya FS-nya ini kita jabarkan lagi. Kalau ini, jadi ketika AS, FS kemarin kita balik ya. Kalau regangan, kita sudah pernah tahu regangan, FS itu adalah regangan dikalikan T ya. Jadi FS, saya tulis di sini, nih, ya. FS itu adalah Fs sama dengan regangannya dikalikan E. Nah, sedangkan eh, regangan T di sini kita punya rumus ya. Kita merujuk ke yang sini, yang bawah, cek regangan. Jadi rumusnya adalah delta D dikurangi C per C dikalikan 0,003. Maka di sini kita juga bisa inputkan. Jadi D AS dikalikan D dikurangi dikali 0,003 dikalikan E. Ini adalah nilai Fs-nya. Kemudian sama dengan 0,85 Fc aksen A kali B. Nah, kalau teman-teman amati di sini, jadi ada dua nilai yang belum kita ketahui ya. Yang pertama, saya hapus dulu ini biar. Yang pertama itu adalah nilai C. C ini masih belum kita ketahui. C ini masih tanda tanya ya, belum kita ketahui. A ini juga belum kita ketahui karena otomatis A-nya akan berbeda dari A pada asumsi awal. Sehingga kita perlu jadikan satu saja yang tidak kita ketahui. Misalnya mau dalam C, karena C-nya di sini ada dua ya. Agar lebih mudah saya ganti saja yang A menjadi C. Maka di sini AS D dikali D dikurangi C per C ya. Kali 0,003 atau mau langsung 0,003-nya saya kalikan dengan 200.000 juga boleh. Jadi kalau untuk menghemat tempat ya, 0,003 kali 200.000 kita dapat 600 ya. Ini sama dengan 0,85 dikali FC aksen, atau ini saya inputkan juga. Saya inputkan nilainya ya.
Tadi untuk AS-nya adalah 1472 sekian gitu ya. Untuk D-nya adalah 400. Untuk FC aksennya 20 kali 20 nih ya. Kali-kali. Nah, A-nya ini saya ubah. A itu sama dengan beta 1 kali C. Maka ini saya tulis beta 1 kali C. Dikali B. B-nya adalah 150. Nah, beta satunya sudah kita ketahui. Jadi bisa langsung kita ubah ya nilainya. Jadi 0,85. Nah, jadi 0,85 yang di sini, yang saya beri warna hijau ini adalah dari beta 1 ya. Jadi jangan ketukar 0,85 di awal, itu memang akan selalu 0,85 nilainya. Kalau yang di depan C nilainya bisa berubah sesuai dengan FC aksennya. Kalau FC aksennya lebih besar dari 28, maka nanti harus dihitung nilai beta satunya berapa. Atau ketika lebih besar dari 55, berarti otomatis beta satunya nilainya 0,65. Nanti ini bisa merujuk ke slide yang kemarin, yang sebelumnya ya. Kita silakan nanti dibuka lagi untuk yang beta 1. Nah, untuk sekarang, nilai yang sudah kita lihat di depan, maka yang tidak kita ketahui jadinya hanya ada satu ya, yaitu nilai C. Nah, kita cari nilai C-nya berapa. Kita kalikan dulu semuanya agar terlihat ya. Kita buka kurungnya, kita kalikan semuanya agar terlihat. Maka di sini nanti kita punya persamaan. Persamaan yaitu 1472 dikali 400 dikurangi C. Dikali 600 ini langsung saya hitungkan ya. Agar memudahkan. Sehingga kita punya persamaan 1472-nya masih koma ya. Tadi kan 622. Jadi nanti kalau nilainya tidak bulat, mohon dipahami. Dikali 600 ya. Berarti 1472 dikali 400 dikali 600. Maka di sini dapat nilai 35 34 29 173 173 ya ini. 173,5 dikurangi 1472 kali 600 ya. Dikurangi 83200 C per C. Kita punya persamaan ini untuk yang bagian sebelah kiri. Yang bagian sebelah kanan kita kalikan semuanya. Jadi kita punya 0,85 kali 20 kali 0,85 kali 150. Kita ketemu 2167,5 C. Kita kalikan kanan kiri ya biar kita jadi satu ruas. Kita ketemu 35 34 29 173,5 dikurangi 883.200 C sama dengan 2167,5 C kuadrat. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, kita punya C kuadrat, punya C, dan punya angka yang tidak ada C-nya. Berarti dari sini kita punya persamaan kuadrat. Untuk selanjutnya, cara menemukan nilai C itu adalah dengan menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Jadi bisa pakai rumus ABC ya kalau yang ini.
kita sudah punya nilai C-nya. Kalau rumus ABC kita kita geser dulu mungkin jadi satu ruas ya, agar kita nggak keliru plus minusnya, karena nanti plus minus ini akan sangat menentukan. Berhubung C kuadratnya ada di sebelah kanan, saya geser semua ke kanan. Jadi ini saya ubah dulu, sebelah kirinya 0 ya, sama dengan 2167,5 C kuadrat dikurangi, ditambah ya, karena saya pindah ke belakang, berarti 883.200 C dikurangi 35.34.29.173,5. Nah, dari sini kita bisa pecahkan menggunakan persamaan kuadrat pakai rumus ABC. Untuk rumus ABC ini kalau belum ingat, silakan nanti dibuka pelajaran ketika SMA ya. Ini adalah A, berarti ini B, ini C ya. Jadi saya warnai dengan biru agar tidak keliru dengan ABC yang ada di balok. Jadi ABC yang di sini ABC persamaan matematika, bukan ABC persamaan pada balok ya. Kita selesaikan. Rumus ABC itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC ya, di 2A. Ini untuk nilai X1, X2 biasanya. Atau kalau di sini karena kita pakainya C, persamaan yang kita pakai C kuadrat min C ya, maka yang kita cari adalah nilai C1 dan C2. Nah, nanti bisa diselesaikan dengan persamaan ini, ketemulah nilai C, kita cari nilai C-nya yang positif ya. Misalnya, ini kita pakai awal, coba saya nih ya. Ini coba saya hitungkan dulu. Harap diperhatikan nilai positif dan negatifnya pada nilai ABC yang ada di sini. Jadi saya beri warna kuning ya, nilai ABC yang ada di sini. Yang saya beri bintang. Jadi ketika misalkan C di sini negatif, jadi nanti ketika input dinilai ABC min 4 kali A kali C, maka nanti C-nya diinputkan negatif. Kemudian nilai yang ada di dalam akar ini adalah positif. Kalau di dalam akar nilainya negatif, ini kemungkinan ada salah dalam perhitungan bagian atas. Karena tidak mungkin ada nilai imajiner ya di sini. Di sini nilainya semuanya real, tidak ada angka imajiner di atas ini. Sehingga ketika nanti kalau teman-teman menganalisa sendiri dan menemui di dalam kurung, di dalam akar maksud saya, nilainya adalah negatif, maka diperiksa lagi apakah jangan-jangan asumsinya yang keliru atau posisi perhitungan ini ada yang keliru. Memang perlu berhati-hati pada satuan ya kalau di sini. Artinya satuannya pastikan semua dalam milimeter, terutama dimensi, luas bajanya, tulangannya berapa, FC aksennya juga dalam MPa. Kalau FC aksennya, kalau betonnya itu diketahuinya misalnya K200 dan lain-lain harus diubah dulu ya ke MPa.
Kemudian juga di sini 150 nilai B, dimensi balok ya, ukurannya juga dalam mili. Jadi dia harus berhati-hati. Kemudian ketika mengalihkan juga nanti harus berhati-hati ya di sini. Jadi jangan sampai kemudian ada angka yang terlewat. Negatifnya juga di sini ada D min C, maka negatif di sini juga harus ikut. Saya beri tanda di sini bintang. Negatif di sini juga harus ikut. Kemudian ketika memindah ruaskan, jangan kebalik antara tanda positif negatifnya. Mau dipindah ke kiri ataupun dipindah ke kanan sama saja ya. Seandainya hanya C, nilai C kuadrat ini juga negatif, tidak masalah. Karena nanti yang penting adalah ketika dimasukkan ke dalam akar, nilainya positif. Jadi tidak ada bilangan. Nah, di sini saya ketemu nilai C-nya itu untuk C yang pertama ya sebesar 248. Ini C-nya saya ketemu nilainya adalah 248,55. Nanti teman-teman bisa screenshot ini, kemudian bisa teman-teman coba lagi untuk menghitung untuk latihan ya, ketemunya sama atau tidak. Nah, ini saya sebenarnya ada dua, karena ini C1 dan C2 ya. Yang satu ketemunya itu adalah negatif 656,03. Nah, dari sini karena tidak mungkin nilai kita negatif, dan tadi balok kita ukurannya hanya 400 ya. Kalau kita tambahkan selimut, itu hanya mungkin sampai 450, jadi nilai 656 ini artinya tidak mungkin seluruhnya tarik, ataupun tidak mungkin seluruhnya tekan, sehingga tidak kita gunakan. Jadi ketika teman-teman nanti menghitung persamaan kuadrat, akan selalu ketemu positif dan negatif, karena di sini kita juga punya nilai C yang biru, C biru ini ya, itu negatif, maka satunya pasti faktor positif, satunya faktor negatif. Kita ambil yang faktor positif. Dan ketika nilainya terbalik, misalnya teman-teman ketemunya minus 248 dan positif 656. Nah, ini kita bisa lihat lagi, kalau ternyata nilai yang positif itu lebih besar daripada dimensi baloknya, maka kemungkinan besar ada kekeliruan ketika menghitung. Jadi seharusnya nilai C itu masih berada di antara tinggi balok. Jadi 0 sampai dengan, kalau di sini sampai dengan 400 ya, seharusnya tidak sampai melebihi tulangan tarik. Kalau sudah ketemu C-nya 248, bisa kita cek ulang ya, apakah ternyata 248 ini masih memang masih berada dalam kondisi belum leleh. Jadi kita cek lagi, regangan P sama dengan D-nya 400 kurangi 248,55 dibagi 248,55 dikali 0,003. Maka di sini langsung saya hitung saja ya. Nah, ketemunya 0,0018. Sesuai dengan asumsi ya, berarti memang kondisinya adalah belum leleh. Jadi ini saya beri tanda hijau. Regangan P memang kurang dari regangan Y ya. Belum leleh sesuai asumsi. Jadi belum leleh, ini sesuai asumsi.
Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau bisa, saya mohon izin bagian papan tulis yang sebelah kiri saya hapus. Sudah bisa ya? Monggo boleh di screenshot dulu. Sudah di screenshot ya, bagian sebelah kiri akan saya hapus karena saya butuh papan tulis untuk menghitung melanjutkan ke momen. Jadi Sudah, Bu. sudah ya. Oke, saya hapus kalau gitu bagian dari sini. Bentar. Oke, bentar. Agak loading ya. Oke, baik. Ya, hilang ya semuanya. Baik, saya lanjutkan. Tadi kita sudah cek asumsi, jadi sudah kita cek dan asumsinya sesuai ya. Ternyata memang tulangannya belum meleleh. Nah, ketika sudah kita cek asumsinya, maka kita bisa melanjutkan untuk menghitung momen nominal. Jadi yang pertama, tadi kita sudah tahu, kita sudah dapatkan nilai C, berarti kita bisa menghitung nilai lengannya ya. Bisa menghitung nih. Kalau kemarin mungkin saya berikan dulu rumus momen agar kita semua bisa tahu apa yang kita perlukan ya. Momen nominal itu adalah TS atau bisa dengan CC. Misalnya ya, CC saya kalikan D dikurangi A per 2. Atau boleh saya gunakan TS. Jadi kalau mana yang lebih mudah, misalnya TS, saya kalikan D dikurangi A per 2. Ini adalah MN. Nah, maka misalnya saya di sini ambil nilai TS agar eh, saya tidak perlu mencari ini lagi ya harapannya, tapi saya juga perlu mencari nilai FS sebenarnya. Jadi kalau CC di sini, coba saya pakai CC dulu misalnya, 0,85 FC aksen AB ya.
saya kalikan D dikurangi A per 2. Nah, maka nilai A di sini kita perlu cari dulu. A itu adalah beta 1 kali C ya. Rumusnya berarti beta satunya 0,85, C-nya adalah 248,55. Nah, di sini ketemulah nilai berapa ini? Berarti sebentar. 211 ya. 211,27. Berarti ini saya input semuanya, maka 0,85 dikali 20, FT aksennya 20 ya, dikali 211,27, dikali lebarnya adalah 150 mili, dikali dalam kurung D-nya 400, sudah kita ketahui sejak awal. Kemudian A-nya lagi 211,27 dibagi 2. Ya. Sehingga ketemulah nanti MN-nya ini dalam satuan Newton meter dulu. Dikali 150 dikali 400 dikurangi nah ini ketemunya adalah 158.586.212,8 Newton milimeter. Kalau teman-teman mau mengubah ya, atau membandingkan dengan bebannya, diperhatikan dulu satuannya. Ini kalau misalnya mau diubah ke kilonewton meter, maka sama dengan dibagi 10 pangkat 6 ya berarti. 158 ketemunya 58,58 kilonewton meter. Jadi tadi ini untuk mencari A sendiri. Nah, ketemunya adalah ini. Sama halnya kalau mau pakai TS, perlu dicari dulu ya. Jadi ini MN salah satunya saja. Jadi ini saya beri garis. Tidak harus dua-duanya dihitung. TS-nya kita perlu cari. TS itu nilainya adalah AS kali FY. Maaf, kita di sini pakainya FS ya. AS kali FS dikali D dikurangi A per 2. Nah, FS di sini tadi kita sudah jabarkan. FS itu nilainya adalah D dikurangi C per C kali 0,003 ya, atau pakai regangan yang ini langsung. Jadi nilai regangan T-nya saya hapus dulu ini. Jadi dikali regangan T-nya, regangan T yang terakhir ya, yang telah kita hitung dikali E-nya. Jadi pakai nilai yang ini ya. Teman-teman semua. Fs maka dikalikan D dikurangi A per 2. Di sini AS-nya bisa kita input nilainya tadi ya 1472, sekian gitu. Kemudian dikali 0,0018 dari perhitungan yang ini ya, saya beri bintang hijau di sebelah kanan papan tulis kita. Kemudian dikali 200.000 atau 2 kali 10 pangkat 5 dikali dalam kurung D-nya 400, A-nya tadi 211,27 per 2. Nah, nanti nilainya ini sama ya kalau kita hitung
Nilainya adalah ketemunya 158,58 kilonewton M. Silahkan nanti kalau tidak bisa teman-teman coba hitung. Ini saya juga mencoba menghitung ya. Ketemunya Nah, kalau di saya ketemunya beda tipis. Mungkin karena faktor komanya, ketemunya 158 sudah benar, tapi ke eh, kilonewton-meter. Ketemunya beda sedikit gitu. Tapi karena mungkin pembulatan pada nilai A ya, karena nilai A di sini kan saya bulatkan jadi 0,27 saja, padahal komanya ada banyak ya. Nah, sehingga ini nanti bisa teman-teman hitung sendiri ketemunya berapa. Tapi kurang lebih caranya adalah seperti ini. Gitu. Jadi, baik dicari menggunakan CC, eh, iya, menggunakan beton maupun menggunakan kuat tarik baja, ketemunya seharusnya sama. Ini adalah ketika asumsi kita sudah benar, yaitu tulangan belum leleh. Di sini ya, sesuai dengan asumsi, tulangannya belum leleh. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Masih bingung, Bu, kenapa harus pakai yang atas ataupun yang bawah, Bu? Maksudnya, itu kan hasilnya kan mirip-mirip kan, Bu. Kenapa harus ada dua opsi itu? Oh, sebenarnya saya hanya ingin menunjukkan, mau silakan mau dipilih mau pakai perhitungan momennya kan ya yang dimaksud atas bawah itu. Iya, Nah, saya hanya ingin menunjukkan tidak perlu ragu mau pakai CC kali ini ya saya beri warna hijau. Mau pakai CC dikali D dikurangi A per 2 itu boleh, atau kalau teman-teman mau pakai satunya saya beri warna kuning mungkin di sini. PS kali D min 2 itu boleh. Jadi dipilih aja salah satu. Karena biasanya kalau pengalaman dari tahun sebelumnya, itu ada yang menghitung dua-duanya. Padahal kan jadi buang-buang waktu ya. Waktu ujian itu terbatas, kalau dihitung dua-duanya nanti teman-teman jadi kehilangan poin untuk mengerjakan soal nomor lain. Nah, di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa boleh dipilih pakai CC kali D min A atau PS dikali D dikurangi A. Karena kan dua-duanya ini rumus MN. Salah satunya aja. Jadi nanti ketika ujian, ini tidak perlu dibuktikan dua ini. Tidak perlu dicari kedua nilainya, salah satunya saja. Karena nanti benar atau tidaknya sudah akan terlihat dengan jelas di asumsi. Kalau asumsinya, saya pindah ke papan tulis yang kanan ya berarti. Ketika asumsinya ini memang sudah benar belum leleh, misalnya ya, dan kita cek lagi ke bawah, tegangannya, ini yang paling bawah ya, juga belum leleh, maka dari dua asumsi ini, selama dua asumsi ini benar, maka nilai momennya, baik dihitung dua hasilnya sama. Jadi tidak perlu lagi dibuktikan. Ini bukan bagian membuktikan asumsi. Yang dibuktikan hanya regangannya. Itu ya teman-teman. Sampai sini bisa paham? paham, Bu. Ya. Jadi ketika ujian nanti, salah satu saja untuk menghitung momen, tidak perlu dibuktikan.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oh ya, baik. Bentar. Kalau tidak ada, maka kita akan coba ya. Seperti biasa, kalau untuk mata kuliah ini memang harus banyak latihan soal agar lebih paham. Ini silahkan coba untuk dikerjakan apabila ini sedang saya pastikan dulu. Hmm, Coba. Hmm, ini sudah saya hitungkan. Eh, Seharusnya ini benar-benar kondisi leleh ya. Coba saya berikan soal, silakan nanti dikerjakan. Saya ganti dari soal yang di atas ya. Nah, ini biar agar jelas, saya beri warna merah biar beda. 4D20 dengan FC aksennya 21 MPK. Ya, silakan ini bisa untuk dicoba dikerjakan ya. Jadi OFY-nya saya ganti. FY-nya adalah 450. Sebentar. MPA. Nah, silakan nanti ini bisa dihitung. Ukuran dimensi baloknya sama, 150 mili, dikalikan D-nya, maksudnya tinggi sampai dengan tulangan tarik ya ini, nilai D-nya itu adalah 400.
Kemudian FC aksennya itu adalah 21 MPa, FY-nya adalah 450 MPa. Beta satunya karena FC aksennya 21 ya, maka bisa pakai 0,85. Nah, ini silakan dihitung berapa MN-nya. Kalau mau latihan dibuktikan dulu dari kondisi asumsi awal ya, kondisi belum leleh boleh. Kalau mau langsung kondisi, maaf, kalau mau diasumsikan dulu kondisinya sudah leleh boleh. Kalau mau langsung menggunakan kondisi belum leleh juga tidak masalah, karena nanti ini juga monggo balik lagi ke teman-teman mau latihannya seperti apa, mau berlatih seperti apa, terserah teman-teman. Silahkan ini dicoba untuk dikerjakan. Soalnya yang ada dalam kotak merah ini ya, mohon maaf pakai warna merah karena agar berbeda dengan tulisan yang di bawah. Oke, baik. Sudah semua dicatat ya. Kalau sudah, maka perkuliahan kita pada pagi hari ini saya sudahi karena memang sudah habis ya waktunya. Saya sudahi, silakan nanti soalnya bisa dikerjakan sebagai latihan teman-teman. Kemudian untuk seminggu selanjutnya kita akan masuk ke balok tulangan rangkap. Nah, di sini mungkin kita akan perlu lebih berkonsentrasi karena balok tulangan rangkap ini nanti asumsinya akan lebih banyak lagi daripada asumsi balok tulangan tunggal. Kalau di sini kita hanya tulangannya hanya satu, ada ditarik saja. Jadi kondisi belum leleh dan sudah lelehnya itu kita perlu berkonsentrasinya mencobanya hanya dua asumsi itu ya. Ketika tulangan tariknya belum sudah leleh, kita cek ternyata regangannya tidak sesuai dengan asumsi awal, maka kita bisa kembali mengasumsikan dari awal dengan tulangan belum leleh. Kita cek lagi biasanya sudah ketemu. Nah, nanti kalau tulangan rangkap, karena tulangannya nanti ada dua, ada tulangan tekan, jadi nanti kita akan masuk minggu depan, kenapa sih, atau kapan balok itu punya tulangan tekan ya. Jadi daerah tekan itu juga mempertimbangkan tulangannya. Nanti kita akan masuk di minggu depan. Karena di tekan sudah mulai ada tulangan, maka nanti asumsinya jadi seolah-olah seolah-olah ada empat ya. Tulangan tekannya sudah leleh atau belum, tulangan tekan eh, tulangan tekan sudah leleh, ada tiga sebenarnya. Tulangan tekan sudah leleh, tulangan tarik belum, tulangan tekan sudah leleh, tulangan tarik sudah leleh, atau tulangan tekan belum leleh, tulangan tarik sudah leleh. Gitu. Jadi nanti kita akan lebih banyak lagi asumsi di minggu depan, sehingga pelan-pelan yang ini silakan dicoba dipahami dahulu, agar nanti kita ke minggu depan bisa lebih ringan dalam mengejar materinya. Tidak terlalu berat karena setidaknya yang ini sudah paham. Gitu ya. Boleh juga dicoba latihan-latihan soal dari buku yang lain kalau ada silakan, atau coba-coba bikin dimensi balok sendiri, ukuran dengan tulangan terpasang sendiri juga tidak masalah ya. Oke, baik. Kalau begitu saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, untuk presensi apakah masih bisa? Sudah tidak bisa karena sudah melewati 8.45. Oh, Jadi tidak ini ya di QR. Ini coba saya. Monggo dicoba saja. Ini saya share kalau masih bisa. Tapi biasanya ditolak. Nah, coba
Silakan kalau mau dicoba. Bu, maaf mau tanya untuk presensi yang minggu lalu itu kan saya tidak bisa presensi, sudah japri Ibu, itu gimana ya Bu kelanjutannya? Oh ya, nanti akan saya input nah, untuk kedepannya ya. Untuk maksudnya nanti di ini saja sudah saya catat namanya, hanya belum sempat saya input secara manual. Baik, Bu. Terima kasih, nggih. Iya, sama-sama. Monggo yang sudah presensi boleh meninggalkan tempat.